Jadi Tama dulu kan kerja di TVRI. Ini singkatnya aja ya. Tama kerja di TVRI, jadi reporter, jadi presenter. Tapi setelah kontrak Tama habis diperpanjang, tapi Tama nggak mau memperpanjang karena Tama pengen cari karir atau peluang karir yang lebih lagi di Jakarta. Sampai kesini belum dapat kerjaan, terus mulai cari-cari lah. Dan akhirnya setelah berkecimpung di berbagai macam bidang, menetapkan hati sekarang di perusahaan Jepang. Alasan Tama merantau yang pertama itu, Tama melihat Sumatera Barat itu terlalu kecil buat Tama. Tama pengen lihat dunia yang lebih luas dari apa yang Tama udah pernah lihat sebelumnya. Dan Tama pikir Jakarta salah satu opsi pilihan waktu itu. Akhirnya Tama memutuskan datang ke sini dan survive di sini. Alhamdulillah jalan Tama diperlancar dan sekarang masih bertahan di sini. Seperti itu singkat. Lihat senyumnya mirip anakku. Senyum lagi jadi rindu si bujang. Ini cuma modal gaji terakhir dari TVRI. But wah, bisa survive itu keren. Menurut Tama. Tama baru bangun tidur ya. Baru dari luar Tama. Kok bisa sih bang mukanya muka bocil di umur segitu? Muka bocil apa ini? Tama brewokan nih, brewokan. Nggak ada bocil-bocilnya, nggak ada bocil brewok. Semangat, terima kasih Tommy Setiawan. Meyakinkan orang tua gimana? Tama bilangnya gini, Ma, Pa, Tama anak pertama gitu. Tama punya adik-adik. Adik Tama 3 tuh. Kalau Tama hanya bertahan di Sumatera Barat dengan gaji yang segitu, Tama nggak bisa bantu orang tua. Sementara adik Tama ada yang mau kuliah, ada yang mau masuk SMA, ada yang masuk TK gitu kan. Masih di alur pendidikan gitu loh. Tama pengen yang kayak kalau kerja gajinya itu bukan untuk Tama doang gitu, tapi bisa ngeringanin beban orang tua juga. Di TVRI gajinya itu cukup buat kehidupan Tama doang. Kalau ngasih ke orang tua pun cuman sedikit. Jadi Tama pengen selain upgrade diri, Tama pengen mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan value atau benefit yang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Dan Tama bisa bantu orang tua serta adik-adiknya Tama. Jadi adik Tama nomor 2 itu sekarang baru masuk kuliah. Alhamdulillahnya lulus undangan. Tama bisa support dia butuh apa, dia butuh laptop misalnya, dia butuh uang jajan dan segala macam, perbaiki motornya, itu Tama bisa bantu gitu. Senangnya di sana. Dan orang tua pun memahami keinginan Tama untuk support keluarganya Tama dan akhirnya mengizinkan. Seperti itu. Intinya dari kamunya kuat gitu loh. Kamu kesini bukan buat main-main, bukan buat liburan doang, tapi buat cari hidup gitu loh. Seperti itu Tama meyakinkan orang tua. Si bocil bijak banget. Rosi jadi mau jadi adik si bocil. Masya Allah, tabarakallah. Kayak gitulah. Dan ternyata ini Tama spill ya. Mungkin Tama sekarang ceritainnya ke teman-teman seakan-akan itu enteng gitu loh. Tapi Tama kasih garis bawah bahwa survive di Jakarta itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Bener-bener kayak yang pressure-nya berat, siapa yang lemah dia kalah. You must to be smart people. You must think first about kayak orang lain belum kepikiran, Tama udah kepikiran gitu loh. Dan Tama kan Tama backgroundnya dari TV ya. Tama daftar kesini nggak mau masuk TV lagi karena udah yang kayak pengen coba bidang lain gitu. Kayak TV enough lah, udahlah segitu doang. Tama pernah jadi barista di Kopi Kenangan, bayangin tuh. Dari presenter jadi barista. Pernah jadi petugas sensus penduduk. Pernah jadi konten kreator di perusahaan Singapura dan akhirnya sekarang jadi QC di perusahaan Jepang. Jadi buat proses kesininya itu nggak yang bukan gitu, yang kayak putar gitu akhirnya baru iya
Seperti itulah. Tidak enteng ya, maksudnya tidak yang satset gitu. Tapi ada dinamikanya, ada dramanya dulu. Ada masa di mana Tama yang penuh harus ambil keputusan cepat. Apaan gitu-gitu. Ya gitulah ya. Semoga bisa dipahamin cerita Tama. Tapi Tama kalau dibandingin sama teman-teman Tama yang lain masih belum apa-apa. Temen Tama ada yang dia merantau juga, sekarang S3 di Korea. Ada yang udah kerja di Jerman. Ada yang kerja di Bank Singapura. Kayak wow, Tama pengen kayak mereka gitu loh. Tama pengen bisa survive sehebat mereka gitu. Jadi Tama kalau melihat pencapaian Tama sekarang itu masih kecil banget dibandingkan mereka. Tama masih belum apa-apa. Tama pengen refleksi diri lagi, upgrade diri lagi, tambah value diri Tama lagi, terus belajar, tingkatkan kemampuan, skill seperti itu untuk bisa survive di perantauan. Think smart, be first. That's right. Udah jam berapa sih? Tetap semangat aja, di dunia ini gak ada yang instan. Bener banget, gak ada yang instan. Nikmatin prosesnya. Dulu kuliah jurusan apa kak? Tama S1 Sosiologi. Belajar tentang sosial, kehidupan bersosial masyarakat. Mie instan aja harus dimasak dulu ya, baru bisa dinikmatin. Bener. Dan jangan menjadikan suatu proses itu pressure bagi kalian. Nikmatin aja, kayak jalanin, let it flow. Karena gimana ya, contoh nih, ketika Tama kuliah dulu Tama banyak dikasih tugas, banyak ini itu, tapi Tama nikmatin prosesnya. Wah, dikasih bola, terima kasih Gunners 005. Wah, banyak banget bolanya. Terima kasih. Baik banget sih, dikasih stiker. Tama jarang dikasih stiker begitu loh kalau Tama live. Orang-orang kok bisa dikasih stiker mulu ya? Caranya gimana tuh? Teman-teman ada yang tahu nggak? Apakah ada trik tertentu buat